Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan hasil tugas yang telah kami buat. Untuk yang pertama, kita akan membuat kelas diagram, kode program, dan dokumen analisis serta video presentasi. Nah, untuk mengenai studi kasusnya, yaitu yang pertama adalah online shop, di mana terdapat produk dengan berbagai kategori, informasi data dasar tentang produk meliputi nama dan harga, terdapat kategori dan pakaian dengan ongkos kirim tetap senilai X rupiah, terdapat kategori buku dengan ongkos kirim tetap senilai Y rupiah, terdapat keranjang belanja yang mampu menampung daftar produk dan mampu menghitung total harga dari item-item di dalam keranjang. Nah, saya akan menjelaskan untuk studi kasus yang pertama. Jadi, public class barang itu mendefinisikan deklarasi sebuah kelas yang bernama barang. Dan untuk public string nama, ini mendefinisikan sebuah properti nama yang bertipe string dengan aksesibilitas publik dan hanya memiliki akses pembaca. Dan untuk public integer harga, ini mendefinisikan sebuah properti harga yang bertipe integer dengan aksesibilitas publik dan hanya memiliki akses pembaca. Untuk publik barang, di situ mencakup string nama dan integer harga, dan di mana itu mendefinisikan sebuah konstruktor untuk kelas barang yang menerima dua parameter, yaitu nama tipe string dan harga bertipe integer. Untuk nama-nama, itu menciptakan sebuah variabel lokal dengan nama-nama bertipe nama. Namun, tidak ada tipe yang didefinisikan dengan nama-nama. Mungkin maksudnya adalah di string nama. Untuk harga, ini menciptakan sebuah variabel lokal dengan nama harga bertipe harga. Namun, tidak ada tipe yang mendefinisikan dengan nama harga. Mungkin yang dimaksud itu adalah integer harga. Nah, untuk public virtual integer, total ongkir itu mendefinisikan metode total ongkir dengan tipe pengembalian integer dan diberi kata kunci virtual yang berarti metode ini dapat dioperate di kelas turunan. Dan untuk return 0, ini adalah pernyataan yang mengembalikan nilai integer 0. Next. Untuk yang kedua, itu adalah kelas elektronik. Untuk public class elektronik, titik dua barang itu mendefinisikan sebuah kelas bernama elektronik yang merupakan turunan dari kelas barang. Dan untuk public integer berat, ini mendefinisikan properti berat dengan hanya akses pembaca. Untuk public integer ongkir, ini mendefinisikan properti ongkir dengan hanya mengakses pembaca. Untuk public string kategori, ini mendefinisikan properti kategori dengan hanya akses pembaca juga. Dan untuk public elektronik, di mana itu mencakup string nama, integer harga, integer berat, dan integer ongkir, serta base, nama, dan harga. Ini mendefinisikan konstruktor untuk kelas elektronik menerima 4 parameter, yaitu nama, harga, berat, dan ongkir. Konstruktor ini memanggil konstruktor kelas dasar, base, yaitu nama, harga, dan mungkin untuk menganalisasi properti-properti dari kelas dasar. Untuk berat, ini menciptakan sebuah variabel lokal dengan nama berat yang bertipe berat. Namun tipe data berat tidak mendefinisikan sebelumnya. Dan untuk selanjutnya adalah ongkir. Ongkir menciptakan sebuah variabel lokal dengan nama ongkir bertipe ongkir. Namun tipe data ongkir tidak didefinisikan sebelumnya. Dan untuk kategori elektronik, ini menciptakan sebuah variabel string
dengan nama kategori dan memberikan nilai elektronik. Dan untuk public override integer, total ongkir, ini adalah deklarasi metode total ongkir yang di-override dari kelas dasar. Untuk yang terakhir adalah return berat ongkir. Return berat dikali ongkir. Nah, ini adalah pernyataan yang mengembalikan hasil perkalian antara properti berat dan ongkir. Geser. Nah, untuk selanjutnya adalah kelas baju. Nah, untuk kelas baju ini ada public kelas baju. Titik dua barang ini mendefinisikan kelas baju yang merupakan turunan dari kelas barang. Dan untuk public integer berat, ini mendefinisikan properti berat dengan tipe integer dan hanya memiliki akses pembaca. Untuk public integer ongkir, ini mendefinisikan properti ongkir dengan tipe integer dan hanya memiliki akses pembaca. Dan untuk public string kategori, nah ini mendefinisikan properti kategori dengan tipe string dan hanya memiliki akses pembaca. Nah, untuk public baju, di situ memuat string nama, integer harga, integer berat, dan juga integer ongkir. Dan base-nya ada nama dan harga. Dan itu mendefinisikan bahwa konstruktor untuk kelas baju yang menerima 4 parameter, yaitu nama bertipe string, harga bertipe integer, berat bertipe integer, dan ongkir bertipe integer. Nah, untuk konstruktor, ini memanggil konstruktor kelas dasar barang dengan menggunakan base, nama, dan juga harga. Dan untuk selanjutnya berat sama dengan berat, ini menciptakan sebuah variabel lokal dengan berat bertipe berat, namun itu nama berat bertipe berat. Dan untuk ongkir, ini menciptakan sebuah variabel lokal dengan nama ongkir bertipe ongkir. Untuk selanjutnya, untuk kategori baju dan pakaian, ini menciptakan sebuah variabel string dengan nama kategori dan pemberian nilai baju dan pakaian. Nah, untuk selanjutnya, public override integer total ongkir. Nah, ini mendefinisikan sebuah metode total ongkir yang di-override dari dasar kelas dasar. Untuk return ongkir, ini mendefinisikan pernyataan yang mengembalikan nilai properti ongkir. Next. Nah, untuk selanjutnya adalah kelas buku. Di kelas buku adalah public kelas buku. Ini diperlukan tanda titik 2 setelah buku untuk menunjukkan bahwa buku adalah turunan dari barang. Ya, untuk selanjutnya adalah public integer berat. Ini mendefinisikan properti berat dengan akses pembaca saja. Dan untuk selanjutnya adalah public integer ongkir, di mana ini mendefinisikan properti ongkir dengan akses pembaca saja. Dan untuk selanjutnya adalah public string kategori, di mana ini mendefinisikan properti kategori dengan akses pembaca saja. Untuk selanjutnya adalah public buku, di mana itu mencangkup string nama, integer harga, integer berat, dan juga integer ongkir. Dan itu mendefinisikan sebuah konstruktor untuk kelas buku yang menerima 4 parameter, yaitu nama, harga, berat, dan juga ongkir. Nah, konstruktor ini seharusnya memanggil konstruktor kelas dasar menggunakan base, yaitu nama dan juga harga. Untuk selanjutnya adalah berat. Berat sama dengan berat. Nah, ini menciptakan sebuah variabel lokal berat, namun tipe data yang digunakan berat. Nah, untuk selanjutnya adalah ongkir, di mana ini menciptakan variabel lokal ongkir. Untuk selanjutnya, kategori
Untuk selanjutnya adalah untuk selanjutnya adalah kategori buku. Nah, ini menciptakan variabel string kategori untuk memberikan nilai digunakan tanda seperti kategori sama dengan buku. Untuk selanjutnya adalah public override integer total ongkir. Ini adalah untuk mendefinisikan metode total ongkir yang di override dari kelas dasar. Dan untuk yang terakhir adalah return ongkir, di mana ini untuk mengembalikan nilai properti ongkir. Next. Nah, untuk selanjutnya adalah kelas keranjang. Untuk selanjutnya adalah kelas keranjang. Nah, kelas keranjang ini adalah suatu kelas yang digunakan untuk merepresentasikan keranjang belanja dalam sistem. Nah, untuk yang pertama adalah variabel anggota, di mana ada daftar barang adalah array dan objek barang yang menyimpan barang-barang dalam keranjang. Yang kedua adalah jumlah barang, adalah variabel yang menyimpan jumlah barang yang saat ini ada dalam keranjang. Untuk konstruktor, yang pertama adalah konstruktor ini tidak menerima parameter. Untuk yang kedua, menginisialisasi array daftar barang dengan panjang 3 atau maksimal 3 barang dalam keranjang. Dan yang ketiga, menganalisasi jumlah barang menjadi 0 karena awalnya keranjang kosong. Untuk yang ketiga adalah metode tambah barang. Nah, di mana metode ini digunakan untuk menambah barang ke dalam keranjang. Nah, jika masih ada ruang kosong dalam keranjang atau jumlah barang kurang dari 3, maka barang ditambahkan ke dalam array atau daftar barang. Untuk yang keempat adalah metode total harga, di mana metode ini menghitung total harga dari semua barang dalam keranjang. Melakukan iterasi melalui array daftar barang, dan jika ada barang tidak nol, harga barang disebut ditambahkan ke dalam total. Nah, untuk yang kelima adalah metode total ongkir, di mana metode ini menghitung total biaya pengiriman dari semua barang dalam keranjang. Melakukan iterasi melalui array daftar barang, dan jika ada barang atau tidak nol, biaya pengiriman barang tersebut ditambahkan ke dalam total ongkir. Nah, selanjutnya, kelas keranjang ini memberikan fungsional untuk menambahkan barang ke dalam keranjang, serta menghitung total harga dan total biaya pengiriman dari semua barang yang ada dalam keranjang. Untuk selanjutnya, akan dijelaskan oleh teman saya. Yaitu kelas programnya, yaitu program ini adalah implementasi dari keranjang belanja menggunakan kelas keranjang dan barang-barang yang telah dibuat sebelumnya seperti elektronik, baju, dan buku. Berikut adalah penjelasan dari setiap bagian coding. Yang pertama yaitu metode main, yaitu ini adalah metode utama yang akan dieksekusi saat program dijalankan. Yang pertama, sebuah objek keranjang baru dibuat. Kemudian, beberapa barang ditambahkan ke dalam keranjang menggunakan metode tambah barang. Setiap barang ditampilkan di layar bersama dengan detailnya seperti nama, harga, berat, ongkir, dan kategori. Setelah semua barang ditambahkan, total harga belanja dan total ongkir dihitung menggunakan metode total harga dan total ongkir, dan hasilnya ditampilkan di layar. Yang kedua yaitu instansiasi barang. Barang-barang seperti elektronik, baju, dan buku dibuat dengan memberikan parameter yang sesuai seperti nama, harga, berat, dan ongkir. Yang ketiga yaitu outputnya, yaitu setiap barang yang ditambahkan ke dalam keranjang akan ditampilkan di layar dengan detailnya. Setelah semua barang ditambahkan, total harga belanjaan dengan total ongkir ditampilkan di layar. Program ini memberikan contoh penggunaan kelas-kelas yang telah dibuat sebelumnya untuk membuat sebuah keranjang belanja dan menghitung total harga belanjaan beserta total ongkirnya. Nah, berikut adalah outputnya, yaitu ketika dijalankan konstruktor akan menuju ke metode print untuk mengeksekusi dan memasukkan nilai dari tiap atribut yang sebelumnya sudah tertulis dan konstruktor pada kelas program. Nah, berikut adalah kelas diagramnya, yaitu dengan superkelasnya yaitu barang, dengan subkelasnya yaitu buku, elektronik, dan baju. Untuk studi kasus
Kedua yaitu sistem perbankan sistem bank mencatat daftar rekening yang dimiliki nasabahnya dan rekening dapat berupa rekening tabungan. Kelas rekening tabungan yaitu coding tersebut merupakan definisi dari rekening tabungan yang mengimplementasikan antarmuka e-rekening. Berikut ada penjelasan dari setiap bagian codingannya. Yang pertama, variabel anggota atau fields, nama yaitu untuk menyimpan nama pemilik rekening, saldo untuk menyimpan saldo saat ini dari rekening, bunga yaitu menyimpan nilai bunga bulanan dalam presentase, jenis yaitu menyimpan jenis rekening, dalam kasus ini adalah rekening tabungan. Bulan terakhir diberikan bunga yaitu menyimpan bulan terakhir ketika bunga diberikan. Dan kedua yaitu konstruktor, yaitu menerima 3 parameter nama pemilik, saldo awal yaitu saldo awal rekening, dan bunga yaitu tingkat bunga bulanan. Menginisialisasi variabel anggota nama, saldo, bunga, dan jenis. Yang terakhir yaitu mengatur bulan terakhir diberikan bunga menjadi bulan saat ini. Yang ketiga yaitu metode setoran untuk menambahkan jumlah setoran ke saldo dan mencetak pesan konfirmasi setoran berhasil dilakukan. Yang keempat yaitu metode penarikan, yaitu untuk memeriksa apakah saldo mencukupi untuk melakukan penarikan. Jika saldo mencukupi, maka jumlah penarikan akan dikurangkan dari saldo. Dan yang terakhir yaitu jika saldo tidak mencukupi, kesalahan akan dicetak. Yang kelima yaitu metode cek saldo untuk mengembalikan nilai saldo saat ini. Yang keenam yaitu metode berikan bunga, yaitu memeriksa apakah bulan saat ini berbeda dari bulan terakhir ketika bunga diberikan. Jika iya, maka bunga bulanan akan dihitung berdasarkan saldo dan tingkat bunga, lalu ditambahkan ke saldo. Jika tidak, pesan bahwa bunga sudah diberikan pada bulan ini akan dicetak. Yang ketujuh atau terakhir yaitu metode cek pemilik, yaitu untuk mengembalikan nama pemilik rekening. Kelas rekening tabungan ini memberikan fungsionalitas dasar untuk mengelola rekening tabungan seperti melakukan setoran, penarikan, pengecekan saldo, memberikan bunga bulanan, dan memeriksa pemilik rekening. Untuk yang selanjutnya yaitu kelas rekening giro. Kelas rekening giro adalah implementasi dari antarmuka e-rekening yang merepresentasikan jenis rekening giro dalam sistem perbankan. Berikut adalah penjelasan dari setiap bagian coding. Yang pertama, variabel anggota fields yaitu nama, menyimpan nama pemilik rekening, saldo untuk menyimpan saldo saat ini dari rekening, batas penarikan untuk menyimpan batas penarikan yaitu jumlah maksimum yang dapat ditarik dalam satu transaksi. Ya, dan selanjutnya adalah jenis, yaitu untuk menyimpan jenis rekening dalam kasus ini adalah rekening giro. Yang kedua yaitu konstruktor, yaitu menerima 3 parameter nama pemilik, saldo awal rekening, dan batas penarikan, yaitu batas penarikan. Dan menginisialisasi variabel anggota nama, saldo, batas penarikan, dan jenis. Yang ketiga yaitu metode setoran, yaitu untuk mendapatkan jumlah setoran ke saldo, mencetak pesan konfirmasi setoran berhasil dilakukan. Yang keempat yaitu metode penarikan, yaitu untuk memeriksa apakah saldo mencukupi untuk melakukan penarikan atau jika jumlah penarikan tidak melebihi batas penarikan. Jika iya, maka jumlah penarikan akan dikurangkan dari saldo, jika tidak, pesan kesalahan akan dicetak. Metode cek saldo yaitu untuk mengembalikan nilai saldo saat ini. Metode cek pemilik adalah untuk mengembalikan nama pemilik rekening. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Ini digunakan untuk merepresentasikan nasabah dalam sistem perbankan. Berikut adalah penjelasan dari setiap bagian coding. Jadi yang pertama, variabel anggota. Lalu berisi nama, properti hanya baca yang menyimpan nama nasabah. Lalu rekening, dictionary yang menyimpan nomor rekening sebagai kunci dan objek rekening sebagai nilai. Lalu adanya konstruktor. Konstruktor ini menerima satu parameter dari nama nasabah tersebut. Lalu menginstalasi properti nama dan membuat objek rekening sebagai sebuah dictionary. Lalu yang ketiga, metode menambah rekening. Yang akan menerima 2 parameter dari nomor rekening dan juga jenis rekening dan menambahkannya ke dalam dictionary rekening tersebut.
Lalu mencetak pesan konfirmasi bahwa rekening hadiah berhasil ditambahkan. Nah, yang keempat, metode hapus rekening. Di sini akan menerima satu parameter nomor rekening dan menghapusnya dari dictionary rekening jika ditemukan. Jika tidak ditemukan, akan mencetak pesan kesalahan. Yang kelima, metode lakukan setoran yang akan menerima dua parameter, yaitu yang berisi nomor rekening dan jumlah, dan melakukan setoran ke rekening yang sesuai jika ditemukan. Jika tidak ditemukan, akan mencetak pesan kesalahan. Yang keenam, metode melakukan penarikan. Di sini menerima dua parameter yang berisi nomor rekening dan juga jumlah, dan melakukan penarikan dari rekening yang sesuai jika ditemukan. Lalu jika tidak ditemukan, akan mencetak pesan kesalahan. Yang ketujuh, yaitu metode cek saldo, akan menerima satu parameter dari nomor rekening dan mengembalikan saldo dari rekening sesuai jika ditemukan. Jika tidak ditemukan, akan mencetak pesan kesalahan dan mengembalikan nilai nol. Yang kedelapan, metode cek pemilik rekening. Menerima satu parameter dari nomor rekening dan mencetak nama pemilik rekening dan jenis rekening sesuai jika ditemukan. Jika tidak ditemukan, akan mencetak pesan kesalahan. Jadi kelas nasabah ini menyediakan fungsionalitas untuk menambah, menghapus, melakukan setoran, penarikan pengecekan saldo, dan pengecekan pemilik rekening dari rekening yang sudah dimiliki oleh seorang nasabah. Lalu di sini adanya kelas program. Selanjutnya, program berisi metode dari main codingan ini. Jadi yang pertama yaitu metode main, yang akan membuat objek nasabah dari kelas nasabah dengan nama, contohnya Olive. Pembuatan objek tabungan John dari kelas rekening tabungan dengan nama pemilik Rida. Jadi saldo awalnya 2.000 dan bunganya 0,1. Objek ini kemudian ditambahkan ke nasabah dengan menggunakan metode tambah rekening. Pembuatan objek giro John dari kelas rekening giro dengan nama pemilik siapa, saldo awal 5.000 dan batas penarikan 500. Objek ini kemudian ditambahkan ke nasabah dengan menggunakan metode tambah rekening. Jadi output pesan selamat datang dan menu pilihan operasi, lalu pengulangan while yang akan berjalan selama berjalannya bernilai true ini. Akan menerima input dari pengguna untuk memilih operasi yang akan dilakukan. Switch case digunakan untuk proses pilihan pengguna. Jika pilihan adalah satu, maka pengguna diminta untuk memasukkan nomor rekening dan jumlah setoran. Kemudian metode lakukan setoran dipanggil pada objek nasabah. Lalu jika pilihan adalah nomor 2, pengguna akan diminta untuk masukkan nomor rekening dan jumlah penarikan. Kemudian metode lakukan penarikan dipanggil pada objek nasabah. Jika pilihan itu adalah 3, pengguna diminta untuk masukkan nomor rekening, kemudian saldo rekening tersebut ditampilkan dengan menggunakan metode cek saldo pada objek nasabah. Jika pilihannya adalah 4, pengguna diminta untuk memasukkan nomor rekening, kemudian pemilik rekening dan jenis rekening ditampilkan dengan menggunakan metode cek pemilik rekening pada objek nasabah. Jika pilihan adalah 5, variabel akan berjalan dan diubah menjadi false untuk menghentikan pengulangan while dan keluar dari program. Jika pilihan tidak valid, maka pesan kesalahan akan dicetak. Jadi implementasi utama dari program perbankan yang kemungkinan penggunaan untuk melakukan operasi seperti setoran, penarikan, pengecekan saldo, dan pengecekan pemilik rekening melalui antarmuka konsol. Lalu outputnya. Jadi gambar di atas ini adalah hasil keluaran program yang sudah dijalankan sesuai instruksi yang diminta. Lalu ketika dijalankan, konstruktor akan menuju ke metode print untuk mengeksekusi dan masukkan nilai dari tiap atribut yang sebelumnya sudah tertulis dalam konstruktor pada kelas program. Di sini juga adanya kelas diagram. Dan di mana kelas-kelas ini menunjukkan adanya nasabah yang mewakili data nasabah bank seperti nama, alamat, dan nomor rekening. Lalu program kelas utama yang menjalankan aplikasi. Lalu ada rekening giro yang mewakili rekening giro nasabah dan rekening tabungan yang mewakili rekening tabungan nasabah. Lalu adanya AI rekening interface yang mendefinisikan operasi dasar untuk semua jenis rekening. Misalnya setor, tarik, transfer. Lalu hubungan untuk antar kelas ini, yaitu nasabah memiliki rekening giro dan rekening tabungan. Program penggunaan AI rekening untuk berinteraksi dengan rekening giro dan rekening tabungan. Lalu
Rekening giro dan rekening tabungan mengimplementasikan e-rekening. Jadi di sini garis panel tersebut menunjukkan arah hubungan dalam contoh ini. Panel menunjukkan bahwa nasabah memiliki rekening giro dan rekening tabungan. Dan program menggunakan e-rekening untuk berinteraksi dengan rekening giro dan rekening tabungan. Lalu adanya label pada garis panel ini menjelaskan jenis hubungan dalam contoh ini. Label menunjukkan bahwa nasabah memiliki rekening giro dan rekening tabungan. Dan label menunjukkan bahwa program menggunakan e-rekening untuk berinteraksi dengan rekening giro dan rekening tabungan. Lalu, stereotype, yaitu kata kunci yang memberikan informasi tambahan tentang kelas. Dalam contoh ini, stereotype interface menunjukkan bahwa rekening adalah sebuah interface. Terima kasih. Oke, baik. Untuk yang selanjutnya, di sini saya akan menganalisis serta mempresentasikan terkait studi kasus aplikasi menggambar tentang kelas diagram, kode program. Di sini dalam aplikasi menggambar terdapat kelas shape yang kemudian dapat menggambar ke suatu kanvas. Shape dapat memiliki kategori lanjutan seperti segitiga, lingkaran, pen, dan masing-masing. Nah, untuk kode programnya yang pertama yaitu kelas triangle. Kelas triangle adalah turunan dari kelas shape dan digunakan untuk mempresentasikan bentuk segitiga. Nah, kemudian penjelasan dari di sini saya akan menjelaskan dari setiap bagian codingnya, yaitu metode draw override pada public override void draw. Metode ini itu di override dari kelas induk shape, kemudian menggambar segitiga menggunakan karakter backslash dan garis miring pada gambar untuk membentuk segitiga. Dan setiap baris dari segitiga ditampilkan dengan menggunakan konsol write line. Metode draw ini menggambarkan segitiga ke layar saat dipanggil. Dengan cara lain, class triangle menyediakan implementasi spesifik untuk menggambar segitiga yang berbeda dari implementasi yang mungkin dimiliki oleh bentuk lain yang diturunkan dari class shape. Lanjut. Nah, oke, yang kedua yaitu class circle. Class circle adalah class circle adalah turunan dari class shape dan digunakan untuk mempresentasikan bentuk dari lingkaran. Penjelasan dari step codingnya yaitu metode draw ini pada override metode override di kelas induk shape. Kemudian menggambarkan lingkaran menggunakan karakter bintang atau asterisk untuk menggunakan bentuk lingkaran seperti pada gambar atau seperti pada dalam codingan. Nah, setiap baris dari lingkaran tersebut ditampilkan dengan menggunakan konsol write line. Metode draw ini menggambarkan lingkaran ke layar saat dipanggil. Dengan cara ini, class circle menyediakan implementasi spesifik untuk menggambar lingkaran yang berbeda dari implementasi yang mungkin dimiliki oleh bentuk lain yang diturunkan dari class shape. Next. Kemudian yang ketiga ada class square atau kotak. Class square adalah turunan dari class shape dan digunakan untuk mempresentasikan bentuk persegi. Untuk penjelasan codingannya adalah seperti pada sebelumnya menggunakan metode draw override. Metode ini di override dari kelas induk shape dan menggambarkan persegi menggunakan karakter underscore, garis vertikal, dan spasi untuk membentuk persegi. Jadi setiap baris dari persegi ditampilkan dengan menggunakan konsol write line. Metode draw ini menggunakan persegi ke layar saat dipanggil, dan dengan cara ini kelas square menyediakan implementasi spesifik untuk menggambarkan persegi yang berbeda dari implementasi yang mungkin dimiliki oleh bentuk lain yang diturunkan kelas shape, sama seperti pada penjelasan kelas-kelas sebelumnya. Next. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah class rectangle. Pada class rectangle ini adalah turunan dari class shape dan digunakan untuk mempresentasikan bentuk persegi panjang. Untuk penjelasan codingannya yaitu sama seperti pada penjelasan kelas sebelumnya, yaitu menggunakan metode draw override.
yang merupakan override dari kelas induk shape. Kemudian menggambarkan bentuk persegi panjang menggunakan karakter underscore serta garis vertikal dan spasi untuk membentuk persegi panjang, yang dimana hal itu sama dengan pada kelas sebelumnya, namun yang membedakan pada kelas rectangle ini garis vertikalnya lebih banyak. Dan setiap baris dari persegi panjang ditampilkan menggunakan konsol bright line. Nah, metode draw ini menggambarkan persegi panjang ke layar saat dipanggil. Dengan cara ini, kelas rectangle menyediakan implementasi spesifik untuk menggambarkan persegi panjang, yang berbeda dari implementasi yang mungkin dimiliki oleh bentuk lain yang diturunkan dari kelas shape. Next. Dan untuk yang kelas yang terakhir yaitu kelas paralelogram. Nah, pada kelas paralelogram yang terakhir ini adalah turunan dari kelas shape yang digunakan untuk mempresentasikan atau menggambarkan bentuk dari jajar genjang. Nah, penjelasan codingannya yaitu menggunakan metode draw override juga, yang dimana metode ini di override dari kelas induk shape dan untuk menggambarkan jajar genjang menggunakan karakter underscore, garis miring, dan backslash serta spasi untuk membentuk suatu jajar genjang atau membentuk gambar jajar genjang. Setiap baris dari jajar genjang ini ditampilkan dengan menggunakan konsol bright line. Metode draw ini menggambarkan jajar genjang ke layar saat dipanggil, dan dengan cara ini kelas paralelogram menyediakan implementasi spesifik untuk menggambarkan atau merepresentasikan jajar genjang. Yang berbeda dari implementasi ini mungkin yang mungkin dimiliki oleh bentuk lain yang diturunkan dari kelas shape. Next. Nah, baik, untuk yang selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang kelas program dari soal nomor 3. Nah, program ini adalah contoh penggunaan kelas-kelas bentuk geometri yang telah dibuat sebelumnya untuk menggambar atau mempresentasikan bentuk-bentuk seperti segitiga, lingkaran, persegi panjang, dan jajar genjang ya seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Nah, penjelasan codingannya adalah yang pertama metode main. Nah, metode main dari program tersebut metode main dari program yang akan dieksekusi saat program dijalankan. Kemudian objek-objek bentuk geometri seperti triangle, circle, square, rectangle, dan parallelogram dibuat atau dibentuk. Setiap objek dipanggil untuk menggambarkan bentuknya menggunakan metode draw yang di-override dari kelas shape. Hasil gambar dari setiap bentuk tersebut ditampilkan di layar menggunakan konsol bright line. Nah, kemudian outputnya. Setiap bentuk geometri seperti segitiga, lingkaran, persegi panjang, dan jajar genjang yang ditampilkan di layar, tersebut keluar pada output, dan setiap bentuk ditampilkan secara terpisah dengan menggunakan konsol bright line. Masing-masing bentuk dipanggil melalui objek kelasnya dan metode draw dipanggil untuk menggambarkan bentuknya. Program ini memberikan contoh sederhana tentang bagaimana menggunakan hierarki pewarisan kelas untuk menggambarkan bentuk geometri. Nah, ini next. Nah, ini merupakan outputnya. Di sana terdapat gambar segitiga, lingkaran, serta persegi panjang dan juga jajar genjang. Nah, gambar-gambar tersebut adalah hasil keluaran program yang dijalankan sesuai instruksi yang diminta. Ketika dijalankan konstruktor akan menuju ke metode print untuk mengeksekusi dan memasukkan nilai dari tiap atribut yang sebelumnya sudah tertulis dalam konstruktor pada kelas program. Next. Nah, yang terakhir adalah kelas diagram. Pada kelas diagram tersebut terdapat shape yang dimana menjadi induk kelas, kemudian yang di bawahnya terdapat turunan dari kelas shape yang ada circle yang untuk mempresentasikan lingkaran, kemudian parallelogram untuk mempresentasikan jajar genjang, square untuk mempresentasikan persegi, ada triangle juga yang mempresentasikan segitiga, serta rectangle untuk mempresentasikan
persegi panjang. Dan juga terdapat eye shape yang merupakan interface. Ya, mungkin itu saja dari saya. Mohon maaf, itu saja dari saya tentang jawaban dari soal nomor 3. Baik, mungkin itu saja dari kelompok kami, kelompok 9, tentang tugas pada hari ini. Mohon maaf jika ada salah kata. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.